Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damir Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan berikutnya. Kami persilakan kepada Bapak Sukumbang. Ada? Oh, Ibu ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Rita Sikumbang. Saya berasal dari kota Sibolga, Sumatera Utara. Dari prodi PPKN. Saya sangat tertarik tentang pernikahan beda agama ini. Jadi izin bertanya kepada Ustadz Habib, apakah pernikahan beda agama ini diakui oleh negara? Lalu apakah status anak dari pernikahan beda agama tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan pada Abah terlebih dahulu. Lantas bagaimana pernikahan beda agama? Oh iya, apa saya yang jawab? Silakan, Habibana. Izin Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, terutama anakku yang bertanya barusan. Jadi sebelum saya menjawab tadi apakah hukum anaknya, mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan surah Al-Maidah ayat yang kelima yang bunyinya at-thayyibat, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladhina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitab. Dalam ayat itu Al-Maidah ayat 5, ya Allah menjelaskan pada hari ini dihalalkan bagi kamu hal-hal yang baik, ya. Lalu kemudian Allah menjelaskan wal muhsanatu minal mu'minat, di antara yang dihalalkan itu hendaknya kalian menikah dengan muhsanat. Muhsanat itu wanita atau laki-laki yang muhsan, yang jaga akhlaknya, jaga adabnya, jaga jangan sampai kemudian dia mohon maaf ya misalnya disentuh berzina dan sebagainya. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian menikah dengan yang seperti itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Nah, ini penting. Lalu juga dibolehkan menikah dengan muhsanat, dengan wanita muhsan atau laki-laki atau perempuan yang menjaga kemaluannya dari orang yang ahli kitab. Ini khusus wanita, gitu ya. Jadi kita laki-laki yang muslim nikah dengan wanita muhsan, gitu ya. Karena bahasanya muhsanat, perempuan, ya. Nah, bagaimana dengan ini? Ya, berarti kan boleh. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ketika kita menafsirkan ayat itu kita harus merujuk kepada para ulama. Tadi saya sampaikan di awal fatwanya Majelis Ulama, kemudian juga dari Mukernasnya, muktamarnya ke-28 dari NU, juga Majelis Tarjih Muhammadiyah, itu sepakat menyatakan dilarang. Kenapa demikian? Karena makna dari ahlul kitab dalam ayat ini, kalau menurut Imam Syafi'i, ya kita yang bermazhab Syafi'i karena mayoritas di Indonesia, di dalam kitab Al-Juz yang kelima, dikatakan makna ahlul kitab di situ ya adalah ahlul kitab yang benar-benar keturunan Bani Israel. Ya. Karena dikatakan walladzina utul kitaba min qablikum, ayatnya begitu. Ya. Jadi dari ahli kitab yang sebelum kalian, gitu ya. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang ahli kitab ada orang yang Nasrani misalnya bangsa Arab, itu bukan ahli kitab. Imam Syafi'i yang bilang. Nah, jadi kita yang bermazhab Syafi'i ya berarti yang termasuk di Indonesia, bukan termasuk dalam ayat itu, ya. Yang kedua, bahwa di dalam sejarah para sahabat itu sahabat yang menikah dengan yang laki-laki yang menikah dengan wanita yang ahli kitab, maksudnya yang bukan muslimah itu, dari 124.000 sahabat yang meninggal di Makkah Madinah itu hanya diriwayatkan 2 atau 3 orang saja. Kalau itu dibolehkan udah pada nikah semua mereka, ya. Kita tahu misalnya sahabat Anas bin Malik itu sampai anaknya aja 100, istrinya beberapa kali karena dia sampai umur tua meninggal istrinya, nikah lagi terus meninggal. Artinya akan bebas, tapi mereka tidak melakukan itu. Yang melakukan itu ada 2 orang sahabat, di antaranya sahabat Talhah bin Ubaidillah, ya.
Satu lagi Abdullah bin Rawahah. Itu pun dalam satu riwayat disuruh cerai sama Umar ibn al-Khattab. Waktu itu Sayyidina Umar Amirul Mukminin, khalifah. Suruh cerai, nggak boleh. Ya. Abdullah bin Umar juga menyatakan begitu. Ahli kitab di situ adalah ahli kitab yang menjalankan Injil dan Taurat pada masa Bani Israel, bukan yang sekarang, katanya, ya. Nah, jadi dari situlah kita perlu memahami, jangan kemudian kayak zaman sekarang dibuka keran. Saya ini tadi saya bilang saya ngobrol dengan pendeta, saya ngobrol dengan biksu, dengan mereka juga keberatan dengan itu. Itu juga ngacoin agama kita, katanya. Nah, jadi dari semua ini menunjukkan bahwa sebenarnya biang keladi masalah ini bukan dari agamanya, ya, tapi dari anak-anak muda yang nggak paham agama, ya. Maka harus dipahamkan, tapi dengan cara yang halus, yang lembut, jangan kemudian dicaci maki. Lalu terakhir tadi, bagaimana hukumnya misalnya ini anak-anakku sekalian, ini nanti soal anaknya, kalau dia misalnya wanita, ya muslimah nikah sama non muslim, itu otomatis hukumnya zina, ya, pernikahannya batal, tidak sah. Kalau dia punya anaknya anak zina, tidak berhak waris, panjang urusannya, ya. Nah, jadi oleh sebab itu maka saya tidak mengkomentari dari sisi itunya, tapi saya lebih kepada bagaimana yuk kita menjaga. Baik. Jangan sampai terjadi seperti itu. Demi kita, keturunan kita, bangsa dan negara kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Abah mungkin bisa mengembangkan tentang hal pernikahan beda agama ini. Bukankah nanti kita akan dihadapkan pada permasalahan yang sangat pelik berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ini akan nampak sangat menyusahkan sekali. Masing-masing mempertahankan ketauhidan dan aturan-aturan masing-masing. Abah. Jadi di dalam pernikahan itu ada syarat untuk mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu ada 5. Yang pertama, sungguh-sungguh suami dan istri mengamalkan ajaran agama. Yang di dalam ajaran agama itu ada tadi, yang 5 itu. Itu harus sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin seorang ibu rumah tangga dan suami dapat sungguh-sungguh mengamalkan ajaran agama, yang satu agamanya lain, yang satu agamanya lain. Ini nggak mungkin bisa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang kedua, suami maupun istri melakukan kewajiban. Suami kepada istri, istri suami kepada suami, itu tidak menuntut hak. Karena kewajiban datang dari suami kepada istri, kewajiban datang dari istri kepada suami, sedangkan hak datang dari Allah. Jadi kita jangan pernah menagih hak itu kepada suami setelah kita istri melakukan kewajiban. Jangan pernah menagih kepada suami, kepada istri setelah suami melakukan kewajiban. Karena yang memerintahkan sesuatu yang wajib kepada kita, suami dan istri, bukan kita, Allah. Yang berhak juga memberikan pahala kepada suami dan istri pada saat ia usai melakukan kewajiban, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini, kenapa rumah tangga tidak kunjung sakinah, mawaddah, warahmah? Masing-masing menuntut hak. Mana hak saya? Begitu saya sudah melakukan kewajiban, salah. Kemudian yang ketiga, kasih sayang. Sekali-sekali dalam kehidupan rumah tangga tidak akan wujud kasih sayang manakala bahwa istri kita, suami kita adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai lahan ibadah. Untuk menjadikan suami istri adalah titipan Allah dan lahan ibadah, maka lahan ibadah itu datang dari 2 perkara. Yang pertama, ketika mendatangkan kebaikan, kesenangan, kebahagiaan, bersyukur. Ketika mendatangkan kesusahan, itu kita bersabar. Oleh karena dalam kehidupan rumah tangga, ketika istri mendatangkan kebaikan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Tapi besok istri mendatangkan kesusahan kepada kita, bersabar. Pahala untuk mendapat tiket masuk surga itu ada dalam syukur dan sabar. Syukur itu nilainya cuma 25%. Sabar nilainya 75%. Kalau kita cuma bisa syukur, nggak bisa sabar, nggak punya tiket masuk surga. Maka didatangkan dari istri atau dari suami. Kadang-kadang istri berbuat baik, kadang-kadang istri berbuat buruk.
Sebaliknya kadang-kadang suami berbuat baik, kadang-kadang suami berbuat buruk. Jangan dibuat bahwa suami ini nggak beres. Allah sedang memerankan istri atau suami kita suatu waktu tidak baik, suatu waktu tidak buruk, agar kita dapat bersyukur dan dapat bersabar. Oleh karena dalam kehidupan rumah tangga, Abah ingin sampaikan bahwa kita ini punya 3 tempat. Satu di surga, senang semuanya. Satu debu tidak akan diberi susah. Dalam neraka susah semuanya, sebesar debu tidak akan berikan kesenangan. Tapi ada satu tempat lagi saling berganti antara susah dan senang di alam dunia. Senang-senang istri memberikan kesenangan kepada kita, pasti besok dia memberikan kesusahan. Sesenang-senang suami memberikan senang kepada istri, besok akan memberikan kesusahan. Karena suami istri lahan ibadah. Lahan ibadah itu datang daripada 2 perkara. Kadang-kadang menyenangkan kesenangan, kita balas dengan bersyukur. Kadang-kadang mendatangkan kesusahan, kita balas dengan sabar. Maka lagunya di dalam rumah tangga, apabila agama ingin hadir dalam kehidupan rumah tangga, cukup dengan nyanyi kadang-kadang susah, kadang-kadang senang, kadang-kadang sempit, kadang-kadang lapang, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Memang di dunia mah itu kadang-kadang. Bapak Ibu yang sekalian, kalau kita sudah punya lagu kadang-kadang enak. Suami marah, lagu kadang-kadang. Istri marah, lagu kadang-kadang. Selesai persoalan. Begitu yang terakhir, memberikan makan dan minum kepada istri, kepada anak dari cara yang halal. Ketika kita memberikan makan minum dari cara yang halal, Allah akan datangkan 5 perkara. Yang pertama, kita akan mudah beribadah. Yang kedua, akhlak kita akan dirubah dari akhlak buruk menjadi akhlak yang baik. Yang ketiga, akan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian yang keempat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperbanyak keluarganya. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, akan mudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. InsyaAllah akan memberikan manfaat bagi kita, dan insyaAllah di terakhir nanti kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan daripada keputusan-keputusan yang kita ambil karena lemahnya daripada ilmu yang kita miliki. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 13 Maret kami akan menghadirkan Ustadz Hilmi Firdausi dan Ustadz Abdul Muta'ali dengan tema Fitnah Menghancurkan Perdamaian. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik wal hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar kepada kami semua ya Allah, dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah ya Allah, dan berikan kekuatan kepada hamba-hambamu ini untuk mengikutinya ya Allah. Allahumma rabbana atina, Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ampuni kami dan jangan Engkau balikan hati kami di dalam kekafiran kembali setelah beriman ya Allah, dan berikan kepada kami hidayah ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah, berikan kepada kami meninggal yang husnul khatimah ya Allah, meninggal yang Kau terima amal-amal kami. Jangan Kau hancurkan
hapuskan amal kami karena hal yang buruk yang kami lakukan sadar maupun tidak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.